Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari Diposuro. Dan untuk kisah kali ini berjudul Menaklukkan Bolosewu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah kesehatannya kembali, Diposuro mulai mendapat julukan baru dari teman-temannya dan juga warga desa tempat tinggalnya. Diposuro yang sempat mengalami gangguan kejiwaan kini sering dipanggil dengan nama Surobejo. Warga desa dan teman-teman seusianya memberi nama panggilan baru itu karena mereka merasa Diposuro mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar karena mampu terlepas dari jerat makhluk gaib yang telah menghukumnya. Diposuro atau yang kini lebih dikenal dengan nama Surobejo menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Setelah dia kembali dari kegelapan yang pernah menyelimutinya, tubuhnya mungkin sama, tetapi jiwanya telah mengalami sedikit perbedaan. Selain mengalami sedikit perbedaan dalam sikapnya, Diposuro masih harus tetap menjalani ritual untuk makhluk-makhluk gaib yang sudah terikat pada dirinya. Sesaji berupa nasi tumpeng dengan ingkung ayam hitam pun selalu dibuat oleh Mas Kamso dan juga Mbak Sophia agar Diposuro tidak lagi mengalami gangguan dari makhluk tidak kasat mata yang menyebabkannya kehilangan kewarasannya. Diposuro yang semula selalu bersikap tenang dan terlihat kalem, kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak segan-segan berbicara dengan makhluk-makhluk gaib yang ditemuinya, dimanapun dia berada. Hal itu tentunya membuat teman-temannya dan juga warga desa menganggap Diposuro terlalu berlebihan dan memintanya untuk tidak mengatakan apapun yang dilihatnya. Tapi sebagian teman dan warga desa lainnya malah justru sering memanfaatkan kemampuan Diposuro untuk mengetahui sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitar mereka. Tapi di balik itu semua ada hal besar yang masih ingin dilakukan oleh bocah kalung usus itu. Di balik kekonyolan yang dia perlihatkan kepada teman-teman dan warga desa sekitar dengan membeberkan setiap makhluk gaib yang ditemuinya itu, Diposuro masih merasakan pergulatan batin yang mendalam. Pergulatan batin itu terus mengajaknya untuk terbebas dari belenggu makhluk gaib yang terus memintanya memberikan persembahan pada hari-hari tertentu. Menjelang hari-hari yang telah ditentukan oleh makhluk-makhluk gaib itu tiba, Diposuro akan merasakan getaran yang aneh di sekelilingnya. Suara-suara yang terdengar berbisik dan hanya bisa didengar olehnya terus menggema di telinganya. Bayangan-bayangan dari makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangannya itu mulai terlihat jelas di sudut matanya tanpa dipanggilnya. Dan yang paling menyiksa adalah hawa dingin yang tiba-tiba merasuk ke dalam tubuhnya hingga menembus ke sendi-sendi tulangnya. Meskipun orang-orang melihatnya sebagai sosok yang kuat, tapi di saat-saat seperti itu, Diposuro merasakan kelemahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa makhluk gaib itu belum pergi, masih terus mengawasinya, hingga ritual dan persembahan diberikan. Keputusasaan kadang merasuki pikirannya. Seberapapun kerasnya dia mencoba menghindar dari jeratan makhluk-makhluk gaib itu, dia akan selalu kembali pada titik awal, yang terikat oleh perjanjian tidak terucap, telah mengikat jiwa dalam takdirnya. Persembahan-persembahan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap kali Diposuro mencoba untuk menolak, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada dirinya. Namun Diposuro tidak ingin hidup selamanya di bawah bayang-bayang makhluk-makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa jika dia menyerah pada tuntunan dari makhluk gaib yang memiliki kekuatan tersebut, hidupnya akan selalu berada dalam ketakutan dan keterikatan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar menyelamatkan diri sendiri, yaitu dia ingin bebas, benar-benar bebas, tanpa perlu membayar harga dengan nyawanya atau bahkan nyawa orang lain.
Diam-diam Diposuro mulai mencari cara untuk memutuskan ikatan itu bersama Lek Suroto. Dia mulai mengunjungi sesepuh-sesepuh desa lain yang dikenal memiliki ilmu-ilmu warisan para leluhur. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang makhluk gaib dan dunia yang tidak terlihat itu banyak tersebar di beberapa desa yang menjadi desa tetangga di tempat tinggalnya. Dari satu desa ke desa lainnya, Diposuro dan Suroto mulai mencari petunjuk. Mereka berharap dapat menemukan jawaban untuk kebebasan yang dia damba-dambakan. Tidak semua orang bersedia membantu karena kekuatan makhluk gaib yang mengikatnya dan berada di dalam tubuhnya dianggap terlalu kuat dengan kesaktian tinggi. Piye Gile, sudah semua orang yang menurut sampean sakti kita datangi, tapi mereka malah ketakutan. Sekalinya ada yang tidak ketakutan, pasti itu orang tidak tahu apa-apa. Keluh Diposuro sambil menghela nafas panjangnya. Yo, kamu harus sabar Jo. Yang namanya usaha itu harus dijalani dengan ikhlas dan sabar. Apalagi untuk persoalan yang begini, ya tidak gampang toh buat mencari orang yang memiliki kemampuan lebih besar daripada Danyang Parayangan yang ada di dalam tubuhmu itu. Balas Lek Suroto yang berusaha terus menyemangati. Perjalanan Diposuro dan Lek Suroto semakin berat seiring berjalannya waktu. Dari satu desa ke desa lainnya, mereka terus mencari sosok yang mampu membantunya. Setiap langkah yang mereka ambil adalah sebuah upaya melawan nasib yang terasa semakin mencekam. Namun jawaban yang mereka cari selalu terasa begitu jauh. Beberapa orang pintar yang mereka temui seringkali hanya menundukkan kepala ketika mendengar cerita tentang Diposuro yang disampaikan oleh Lek Suroto. Mereka merasa takut akan kesaktian makhluk gaib yang telah mengikat jiwa Diposuro, dan tidak ada yang berani menantang kekuatan sebesar itu. Meskipun demikian, Lek Suroto tidak pernah meninggalkan Diposuro. Dengan setia dia menemani keponakannya itu melewati desa demi desa, hutan demi hutan, dan bukit demi bukit untuk mengunjungi dukun-dukun yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Suatu hari setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka mencapai sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan. Di desa itu udara terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat mengintai dari balik pepohonan. Warga di desa itu hidup dalam keheningan yang aneh, seolah mereka telah terbiasa dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Di tempat itulah mereka mendengar tentang seorang pertapa tua yang tinggal di sebuah gua yang ada di tengah bukit belimbing. Meskipun harapan sudah mulai menipis, Diposuro dan Suroto memutuskan untuk mencarinya. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, melewati lereng-lereng curam dan hutan yang lebat. Melawan rasa lelah yang terus menggempur, setiap langkah terasa semakin berat. Seakan makhluk gaib di dalam tubuh Diposuro merasakan bahwa kebebasan mungkin semakin dekat. Dan karena itu semakin memperkuat cengkeraman mereka. Sesampainya mereka di tengah bukit belimbing, Diposuro dan Lek Suroto pun melihat goa yang ada di balik tebing tinggi. Goa itu gelap dan sunyi, namun Diposuro tahu jika di tempat itu ada energi yang kuat yang mengalir dari arah dalamnya. Sosok lelaki tua yang diceritakan oleh beberapa warga desa di sekitar bukit itu pun tiba-tiba keluar dari dalam goa. Sosok lelaki tua yang bernama Mbah Sabto itu tampak seperti sudah menunggu kedatangan Diposuro dan Lek Suroto, meskipun dia tidak mengatakannya. Ayo, kita ke gubuk itu saja, Le. Biar lebih enak ngobrolnya sambil minum teh hangat dan singkong bakar, ujar Mbah Sabto sambil menuju ke arah rumah kecil yang berada di bawah goa tempatnya keluar tadi. Diposuro dan Lek Suroto pun saling beradu pandang. Mereka tidak mengira jika ada sebuah rumah kecil yang disebut gubuk oleh lelaki tua itu. Padahal seingat mereka tadi di tempat itu hanya terdapat semak belukar yang menutupi jurang yang dalam. Dari mana kalian tahu kalau di tengah bukit ini ada orang gila yang tinggal di sini? Tanya sosok lelaki tua itu yang berjalan cukup cepat di jalan setapak menurun menuju ke rumah kecil yang ditunjuknya dari arah atas tadi. Nganu Mbah, saya diberitahu oleh tetangga saya yang berasal dari desa yang ada di bawah sana, balas Lek Suroto menjelaskan. Walah, kalau tidak salah nama orang itu Kang Tugi ya Le, balas Mbah Sabto yang sontak membuat Lek Suroto dan Diposuro menganggukkan kepala mereka. Benar Mbah,
balas Lek Suroto sambil menggaruk kepalanya karena merasa heran dengan tebakan tepat dari lelaki tua itu. Ayo masuk, ini kubuku, kecil dan berantakan. Monggo-monggo, duduk di sini. Jauh-jauh dari desa Gedangan ke desa Candi. Tadi kalian naik apa, Le? Tanya Mbah Sabto sambil tersenyum. Ya naik kapal toh, Mbah. Wong kita berdua ini hanya punya kapal kok. Balas Lek Suroto sambil tersenyum. Kapalan di telapakan kakimu ya, Le. Balas Mbah Sabto sambil tertawa terbahak-bahak. Iya, Mbah, telapak kaki kami sampai kapalan. Berjalan kaki dari rumah kami ke tempat ini. Kamu kan punya banyak teman, Le. Kenapa kamu tidak meminta mereka untuk mengantarmu ke sini? Tanya sosok lelaki tua itu yang membuat Diposuro terpaku menatap Lek Suroto. Alah, temanmu itu loh, Le. Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta dan yang lainnya. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Mbah Sabto membuat Diposuro dan Lek Suroto terkejut. Sepertinya dia tidak hanya mengetahui tentang makhluk-makhluk gaib yang mengikat Diposuro, tetapi juga memahami kekuatan yang berada di balik sosok tidak kasat mata tersebut. Mbah Sabto menyebut bahwa makhluk-makhluk gaib yang seharusnya menjadi perewangan atau penjaga bagi Diposuro telah berbalik melawan tuannya. Sesuatu yang tidak biasa dan sangat berbahaya karena makhluk perewangan biasanya memiliki ikatan erat dengan tuannya dan tidak akan membahayakan mereka. Namun sosok makhluk berkekuatan tinggi itu berbeda. Dikarenakan jumlah mereka banyak, kesaktian dan kekuatan mereka juga tinggi sehingga mereka sulit untuk dikendalikan. Meskipun kaget, Diposuro dan Lek Suroto merasa lega karena mereka akhirnya menemukan sosok yang tepat. Selama ini mereka hanya bertemu dengan dukun-dukun yang enggan atau tidak mampu membantu. Namun Mbah Sabto berbeda. Dia tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan, tapi sebaliknya, dia tampak siap untuk membantu Diposuro menemukan jalan keluar dari belenggu gaib yang selama ini menjeratnya. Mbah Sabto juga menjelaskan bahwa untuk membebaskan Diposuro dari ikatan makhluk gaib tersebut diperlukan lebih dari sekedar ritual sederhana. Kekuatan yang terlalu besar dengan jumlah yang sangat banyak itu dapat ditaklukkan dengan cara-cara tertentu. Diposuro harus selalu serangkaian ujian spiritual dan mental yang berat, dan hanya dengan keberanian serta keteguhan hati dia bisa berharap untuk melepaskan diri. Selain itu, Mbah Sabto juga menegaskan bahwa Suroto sebagai orang yang paling dekat dengan Diposuro akan memainkan peran penting dalam proses ini. Hubungan batin yang kuat antara mereka bisa menjadi kunci dalam pertarungan melawan makhluk gaib tersebut. Kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri, Le. Jadi sebelum kau mampu menggunakan kekuatan lain, memang sudah seharusnya jika kau memperkuat jiwa dan ragamu terlebih dahulu, ujar Mbah Sabto dengan wajah yang penuh kebijaksanaan. Untuk mendapatkan itu semua, dibutuhkan usaha yang lebih keras dan waktu yang tidak sebentar. Ibu Mbah Sabto menjelaskan. Baik, Mbah, saya siap untuk belajar dan menjalani semua laku tirakat yang menjadi syaratnya. Dalam beberapa hari ke depan, Diposuro dan Lek Suroto akan tinggal di rumah kecil milik Mbah Sabto yang ada di tengah bukit berlimbing itu. Tapi sebelum itu mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing untuk memberitahu Mas Kamso dan Mbak Sophia serta istri Lek Suroto. Akan tetapi ibarat lepas dari satu permasalahan lalu masuk permasalahan lainnya. Apa yang akan dilakukan oleh Lek Suroto dan Diposuro mendapatkan tentangan dari Mas Kamso, Mbak Sophia, dan juga Pak Dedirio. Kedua orang tua Diposuro dan ayah dari Lek Suroto itu memilih untuk terus memberikan sesaji kepada makhluk-makhluk tidak kasat mata itu selama Diposuro tetap dalam kondisi sehat. Diposuro dan Lek Suroto pun kembali ke desa tempat tinggal mereka dengan hati yang lebih tenang dan semangat yang baru. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Apa yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata menjadi awal dari konflik yang lebih dalam lagi. Kedua orang tua Diposuro yang juga kakak dari Lek Suroto serta kakeknya yang tidak lain adalah ayah dari Lek Suroto tidak setuju dengan langkah-langkah yang mereka ambil untuk membebaskan Diposuro dari belenggu makhluk itu.
Bagi mereka, memberikan sesaji kepada makhluk-makhluk tidak kasat mata itu adalah tradisi yang sudah berlangsung lama, dan hal itu terbukti dapat menjaga keseimbangan serta ketentraman keluarga. Mas Kamso dan Mbak Sophia percaya bahwa sesaji adalah satu-satunya cara untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di Bosuro. Mereka menganggap gangguan makhluk gaib itu sebagai sesuatu yang harus diterima, bukan dilawan. Bagaimanapun juga, Diposuro telah kembali sehat setelah berbulan-bulan lamanya mengalami gangguan kejiwaan, dan mereka tidak ingin mengambil resiko lagi. Pak Dirio yang juga terikat pada tradisi lama mendukung keputusan Mas Kamso dan Mbak Sophia. Dia percaya bahwa hubungan dengan dunia gaib, terutama melalui sesaji, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Melawan makhluk-makhluk itu sama saja dengan mencari masalah yang lebih besar. Diposuro dan Lek Suroto pun mulai merasa bimbang menghadapi masalah itu. Di satu sisi, mereka mengerti bahwa keluarga mereka hanya ingin melindungi mereka dengan cara yang sudah mereka yakini selama ini. Tetapi di sisi lain, Diposuro tidak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan makhluk gaib. Dia telah mengalami sendiri bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan yang diciptakan oleh makhluk-makhluk gaib itu, dan ia tidak ingin kembali ke masa-masa kelam tersebut. Pertentangan itu membuat situasi di rumah semakin tegang. Mas Kamso dan Mbak Sophia terus bersikeras agar sesaji tetap diberikan secara rutin. Mereka bahkan meminta bantuan para sesepuh desa untuk memastikan bahwa ritual sesaji dilakukan dengan benar. Mereka percaya bahwa dengan terus memberikan sesaji, keseimbangan akan terjaga dan Diposuro akan tetap sehat tanpa gangguan. Namun Diposuro merasa bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia tidak ingin hidupnya diatur oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata yang menuntut persembahan terus-menerus. Bersama Lek Suroto, dia mencoba meyakinkan keluarganya bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah ini, tanpa harus terus bergantung pada sesaji. Mereka ingin memutuskan ikatan dengan dunia gaib dan mencari kebebasan yang sebenarnya. Konflik pun semakin memanas ketika Diposuro menolak untuk mengikuti ritual sesaji yang biasa dilakukan. Mas Kamso dan Mbak Sophia merasa kecewa dan marah. Mereka takut bahwa keputusan Diposuro akan membawa bencana, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Mereka menganggap Diposuro terlalu nekat dan tidak menghormati tradisi yang telah lama dijaga. Pada saat-saat kondisi memanas itu, Lek Suroto yang sempat dimarahi oleh Pak Dirio karena terus menuruti kemauan Diposuro untuk mencari orang yang mampu mengajarinya sebuah ilmu kejawen baru itu, memberikan sebuah ide yang sangat baik untuk Diposuro. Hal yang tidak terpikirkan oleh Diposuro itu akhirnya mampu membawa mereka berdua kembali ke Bukit Belimbing, tempat di mana Mbak Sabto tinggal. Sudah, kamu tenang dulu, Jo. Semua permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dan hati yang dingin. Jangan pernah sekalipun mengambil keputusan di saat amarah sedang menguasai hati dan pikiranmu, ujar Lek Suroto yang membuat Diposuro menghela nafas panjangnya kala itu. Aku ada ide untuk bisa mendapatkan restu dari kedua orang tuamu dan juga simbah kakungmu, imbu Lek Suroto yang membuat Diposuro terkejut. Apa, Lek? Ide sampean paling ngajak aku kabur, balas Diposuro dengan nada bicara yang tidak bersemangat. Ya, ini sih hanya ideku saja, tapi untuk pelaksanaannya tetap harus kamu yang melakukannya, Jo. Ya sudah, Lek, apa idenya? Coba sampean katakan. Waktu ritual dan pemberian sesaji kan sebentar lagi, Jo. Bagaimana kalau kamu minta bantuan bolo gaibmu itu untuk melakukan sesuatu, dan upahnya kamu bayarkan di malam ritual itu saja, ujar Lek Suroto yang mulai mengemukakan pemikirannya. Betul, Lek, aku harus melakukan apa? Aku harus minta bolo gaibku untuk melakukan apa, Lek? Dasar bocah pelo, masa kamu tidak paham? Jadi gini loh, Jo. Kamu kan punya ajian bolo sewu, dan ketika kamu meminta bolo gaibmu untuk membantumu, kamu kan harus memberi mereka makan. Nah, karena sebentar lagi waktu ritual pemberian makan bolo gaibmu itu akan datang, kamu kan bisa meminta mereka untuk melakukan sesuatu terlebih dulu, ujar Lek Suroto menjelaskan. Lalu apa yang harus aku minta kepada bolo gaibku, Lek?
Tanya Dipo Suro yang sepertinya sudah memahami maksud dari pemikiran Lek Suroto itu. Ajian puter giling, Jo. Kamu buat saja. Ibu dan bapakmu serta simbah kakungmu memberikan izin kepada kita dengan ajian itu. Balas Lek Suroto dengan penuh semangat. Ajian puter giling. Gumam Dipo Suro yang terlihat memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Lek Suroto itu. Loh, masa kamu udah tahu tentang ilmu putar giling atau ilmu yang membuat hati dan pemikiran orang lain bisa mengikuti apapun kemauan kita? Ujar Lek Suroto yang membuat Dipo Suro tersenyum sambil mengacungkan jempol tangannya ke arah pamannya itu. Tanpa ragu lagi Dipo Suro langsung memasuki ruang batin yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dengan pikiran yang tertuju pada yang diinginkannya, dia memanggil makhluk-makhluk gaib yang selama ini bersemayam dalam dirinya. Sosok Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta, dan Bolo Buana. Keempat makhluk itu muncul di hadapannya. Dipo Suro merasakan energi yang kuat dan bergejolak. Tanpa membuang waktu, dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Dia meminta kepada Bolo Geni, Bolo Bayu, Bolo Tirta, dan Bolo Buana untuk menggunakan ajian puter giling. Sebuah ajian kuno yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran dan hati manusia. Ajian itu mampu membalikan perasaan, memutarbalikkan kehendak, dan membuat seseorang tunduk pada kehendak pengguna ilmu tersebut. Dengan suara tegas, Dipo Suro memerintahkan mereka untuk mempengaruhi hati dan pikiran kedua orang tuanya yang bernama Kamso dan Sophia, serta kakeknya yang bernama Diryo Wiyono. Dipo Suro mengatakan jika dia ingin mereka semua mengikuti apa yang diperintahkannya. Walau Dipo Suro tahu bahwa hal itu adalah sebuah langkah yang memiliki resiko, karena menggunakan ilmu gaib untuk mempengaruhi orang lain bisa mendatangkan permasalahan besar nantinya. Namun Dipo Suro merasa tidak punya pilihan lain. Beruntungnya kala itu Dipo Suro hanya meminta hal tersebut tanpa memberikan alasannya, sehingga makhluk-makhluk gaib tersebut tidak mengetahui rencana lain yang akan dilakukan oleh Dipo Suro dan Lek Suroto. Makhluk-makhluk gaib itu menerima perintahnya tanpa ragu. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh manusia. Bolo Geni dengan kekuatan apinya menyulut semangat yang bergelora di dalam hati Kamso dan Sophia, membakar rasa ragu mereka. Bolo Banyu dengan kekuatan anginnya berhembus ke dalam pikiran mereka, mengubah arah kehendak dan pemikiran mereka. Bolo Tirta dengan elemen airnya meresap ke dalam perasaan mereka, menenangkan hati yang sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan. Dan Bolo Buana dengan kekuatan bumi menanamkan keteguhan baru di dalam diri mereka, membuat mereka lebih siap untuk menerima apapun yang diminta dari Dipo Suro. Dipo Suro merasakan keheningan yang mencekam di dalam dirinya. Menggunakan ajian seperti itu membawa konsekuensi spiritual yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia tahu bahwa setiap tindakan di dunia gaib memiliki timbal balik, dan dia harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun Dipo Suro telah membuat pilihannya. Dia ingin hidup bebas dari bayang-bayang ketakutan dan tunduk kepada makhluk gaib. Dan ia bersedia menghadapi apapun yang datang sebagai hasil dari keputusannya ini. Dengan pikiran yang lebih tenang, Dipo Suro pun melakukan ritual dan pemberian sesaji kepada makhluk-makhluk gaib yang selama ini mengekangnya. Di dalam hatinya dia mengucapkan sebuah mantra dan mengatakan jika sesaji tersebut adalah hadiah dan juga kewajibannya untuk para Bolo Sewu. Selesai melakukan ritual dan memberikan persembahan atau sesaji, Dipo Suro kembali mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya serta kakek dan neneknya. Karena mereka yang menentang kemauan dari Dipo Suro telah terkena ajian puter giling, Mas Kamso dan Mbak Sophia serta Pak Diryo pun langsung mengizinkan Dipo Suro dan Lek Suroto untuk melakukan apa yang menjadi keinginan mereka tanpa membantah ataupun menentang. Setelah berpamitan, Dipo Suro dan Lek Suroto pun bergegas kembali ke desa Candi menuju ke Bukit Blimbing untuk menemui Mbak Sabto. Kamu itu memang orang yang cerdik, Suroto. Kau mampu menggunakan kelemahan untuk mencapai tujuanmu. Dan kamu dapat memikirkan untuk memanfaatkan musuhmu untuk membantu kepentinganmu. Dasar bocah edan.
ujar Mbah Sabto sesaat setelah Lek Suroto dan Dipo Suro sampai di tengah bukit belimbing. "Tidak salah jika aku menerima kalian menjadi muridku," imbu Mbah Sabto dengan tawa terbahak-bahak. Setelah berbincang-bincang, Mbah Sabto pun meminta kepada Dipo Suro dan Lek Suroto untuk membersihkan satu kamar yang ada di rumah tempat tinggal Mbah Sabto. Lelaki tua yang dikatakan sebagai petapa oleh warga desa setempat pun meminta keduanya untuk menggunakan ruang kecil itu sebagai tempat mereka beristirahat. "Malam ini kita di gubuk ini dulu saja. Sepertinya nanti malam hujan akan turun dengan deras," ujar Mbah Sabto sambil menyiapkan ubi kayu yang baru saja diambilnya di lereng bukit dekat gua yang konon menjadi tempat pertapaannya itu. Tepat seperti yang dikatakan oleh Mbah Sabto, ketika senja mulai berubah menjadi malam, hujan pun turun dengan derasnya. Butir-butir air menghantam tanah dan dedaunan, menciptakan suara gemuruh yang menyelimuti bukit belimbing. Langit tampak gelap pekat, seolah-olah diselimuti oleh awan-awan tebal yang tidak memberikan celah sedikit pun bagi cahaya bintang. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan membisikkan kesan mendalam akan sesuatu yang lebih dari sekedar hujan biasa. Di dalam rumah, Dipo Suro duduk bersila dengan tenang. Meskipun di luar suasana mulai terasa mencekam, air hujan yang mengalir deras di sepanjang jalan setapak bukit tersebut membawa serta daun-daun dan ranting-ranting yang berguguran, seolah membersihkan segala hal yang usang dan tidak diperlukan lagi. Di kejauhan suara petir bergemuruh, seolah menandakan bahwa ketakutan-ketakutan besar sedang bergerak. Namun di tengah-tengah gemuruh alam itu, Dipo Suro merasa tenang. Dia telah menghadapi banyak hal, baik di dunia nyata maupun di alam gaib, dan sekarang dia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di dalam rumah Mbah Sabto yang sederhana itu, Dipo Suro mulai merasakan aura mistis yang semakin pekat. Dia pun masih duduk bersila di lantai bambu dengan kedua matanya yang terpejam rapat. Angin kencang sekali berdesir masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu, membawa hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Namun rasa dingin itu tidak mempengaruhinya. Dipo Suro tetap tenang menghadapi malam yang penuh dengan misteri. Sementara itu Lek Suroto yang terlihat sangat lelah tampak sudah tertidur dengan sangat nyenyak. Dia tidak merasakan apapun selain rasa nyaman di tempatnya berada kala itu. Malam yang mencekam pun berlalu dengan begitu lambat bagi Dipo Suro. Walau tidak mengalami gangguan apapun, tapi Dipo Suro merasa jika di sekitar bukit tempatnya berada terasa sangat ramai dengan lalu lalang orang-orang dan juga perbincangan-perbincangan layaknya orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Tapi anehnya, mata batin Dipo Suro tidak dapat melihat sosok-sosok makhluk yang berada di sana. Tapi walaupun begitu, dia merasa tenang dengan apa yang terjadi padanya malam itu. Keesokan harinya setelah hujan deras mereda dan mentari pagi muncul di balik bukit, Dipo Suro dan Lek Suroto memulai hari mereka dengan membantu Mbah Sabto menjalankan aktivitas sehari-harinya. Walau dikenal sebagai seorang petapa, tapi ternyata Mbah Sabto menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Dia tidak hanya berdiam diri dalam meditasi atau bersembunyi dari dunia luar, tetapi juga mengolah ladang kecil yang terletak di atas gua di puncak bukit. Dipo Suro dan Lek Suroto mengikuti setiap apa yang diminta oleh Mbah Sabto dengan penuh perhatian. Bagi mereka, membantu Mbah Sabto bukan hanya soal bekerja di ladang, tetapi juga cara untuk lebih memahami kehidupan yang seimbang antara dunia spiritual dan dunia nyata. Di tengah-tengah kesibukan mereka, Mbah Sabto tidak lupa mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Karena bagi Mbah Sabto, alam adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekitar bukit tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaan di ladang, Mbah Sabto mengajak keduanya untuk mengelilingi puncak bukit. Dari atas sana mereka bisa melihat betapa luasnya bukit itu, dengan hamparan tanah yang tampak datar dan menyatu dengan cakrawala. Pemandangan itu memberikan kesan bahwa bukit belimbing adalah tempat yang tenang dan penuh dengan energi alam yang kuat. Udara di atas bukit terasa lebih segar, dan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka dengan lembut. Di sepanjang perjalanan, Mbah Sabto menunjukkan berbagai titik penting di bukit tersebut, termasuk beberapa tempat yang menurutnya memiliki energi spiritual yang tinggi. Ada beberapa batu besar yang tertata secara alami, pohon-pohon tua yang tumbuh dengan akar-akarnya yang kuat menancap ke tanah, dan area-area tertentu yang tampak tenang namun menyimpan kekuatan tersembunyi.
Dipo Suro dan Lek Suroto merasa kagum dengan pengetahuan Mbah Sapto tentang tempat ini. Bukit itu tidak hanya luas dan indah, tetapi juga penuh dengan sejarah dan misteri yang mendalam. Tempat ini adalah tempat yang penuh dengan ketenangan dan kekuatan, bisik Dipo Suro dalam hatinya. Di tengah keheningan itu, Dipo Suro merasa seolah-olah semua perjuangannya selama ini mulai menemukan makna. Perjalanan spiritualnya, tantangan yang dia hadapi, dan pelajaran yang ia dapatkan hingga membawanya bertemu dengan Mbah Sapto, semuanya terasa seperti bagian dari sebuah proses yang lebih besar. Matahari pagi yang mulai meninggi memberikan cahaya hangat yang menyinari puncak bukit, seolah memberkati setiap langkah yang mereka ambil di sana. Dipo Suro dan Lek Suroto menyadari bahwa ini adalah hari yang istimewa. Di tempat ini, di bawah bimbingan Mbah Sapto, mereka bukan hanya menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi juga menemukan kedamaian dan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan spiritualitas yang selama ini mengikat kehidupan mereka, khususnya bagi Dipo Suro. Dengan hati yang lebih tenang, Dipo Suro dan Lek Suroto kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi bukit, mengikuti setiap langkah Mbah Sapto yang penuh kebijaksanaan. Mereka tahu bahwa perjalanan yang mereka lakukan hari itu adalah sebuah permulaan. Mereka telah memulai babak baru dalam hidup mereka, di mana pemahaman akan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi semakin jelas. Ketika malam tiba, suasana terasa semakin hening. Mbah Sapto duduk bersila di depan Dipo Suro, sementara sinar rembulan yang samar menerangi keduanya. Mbah Sapto dengan tenang mulai mengajarkan Dipo Suro beberapa mantra aji yang diwarisinya dari para leluhur. Suaranya yang penuh wibawa bergema lembut di antara desiran angin malam, seolah menyatu dengan energi gaib yang mengelilingi mereka. Setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Sapto terasa berat dan syarat makna, membawa Dipo Suro ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan dunia gaib yang tidak kasat mata. Mbah Sapto juga memberikan wejangan-wejangan bijak tentang kehidupan, serta rahasia-rahasia semesta yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam. Di sisi lain, Lek Suroto yang kelelahan setelah seharian mendaki Bukit Belimbing terlelap dalam tidurnya. Dia tidak menyadari bahwa malam ini di bawah naungan langit malam yang penuh bintang, sebuah pelajaran penting tengah diturunkan dari generasi ke generasi, membawa warisan leluhur yang tidak ternilai. Waktu terus bergerak, dan malam semakin dalam menyelimuti bumi. Di bawah naungan langit yang penuh bintang, suasana semakin hening, seolah alam pun ikut terdiam, memberikan ruang bagi Dipo Suro untuk menyelami setiap pelajaran yang diterimanya. Suara desiran angin terdengar seperti irama alam yang mengiringi proses pembelajaran itu, menambah keheningan yang terasa mistis di sekelilingnya. Dipo Suro mulai merasakan kehadiran energi yang tidak kasat mata mengalir di sekelilingnya. Namun alih-alih takut, dia justru merasakan kedamaian yang aneh. Ada keakraban yang mulai terbentuk antara dirinya dan alam gaib, seakan-akan dia sedang diterima menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Perlahan tapi pasti, Dipo Suro mulai memahami bahwa dunia ini lebih luas dari yang pernah dia bayangkan. Lapisan-lapisan pembatas antara dunia nyata dan alam gaib terlihat saling berkaitan, namun tetap terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang dia miliki, Mbah Sapto terus membimbing Dipo Suro dengan sepenuh hati. Dia paham bahwa setiap langkah dalam dunia gaib memerlukan waktu yang panjang serta kehati-hatian. Dengan lembut, Mbah Sapto mengarahkan kesadaran Dipo Suro untuk memahami keseimbangan alam semesta. Dia terus menanamkan dalam dirinya prinsip-prinsip dasar bahwa kekuatan gaib bukanlah sesuatu yang harus disalahgunakan. Setiap mantra yang diajarkan memiliki tujuan. Setiap ajian yang diberikan harus digunakan dengan disertai kebijaksanaan. Seiring berjalannya waktu, kabut tipis mulai terbentuk di sekitar mereka, membaur dengan cahaya bulan yang pucat. Bayangan-bayangan samar semakin jelas terlihat di tepian pandangan Dipo Suro. Sosok-sosok yang berasal dari dunia lain hadir sebagai penonton bisu dalam pelajaran ini. Mereka bukanlah ancaman, melainkan penjaga batas antara dua dunia. Dipo Suro menyadari bahwa alam gaib bukanlah tempat yang harus ditakuti, melainkan haruslah dihormati. Sementara itu, Lek Suroto tetap terlelap dalam tidur nyenyaknya. Dia tidak menyadari apa yang tengah terjadi kepada Dipo Suro. Dia sedang berada dalam mimpi-mimpinya di masa lalu dan kesehariannya.
tanpa sedikit pun terganggu oleh getaran dunia gaib yang tengah menyelimuti Diposuro. Di tempat tidurnya yang sederhana, Lek Suroto hanyalah seorang manusia biasa yang terpisah dari dimensi lain yang tengah tersingkap di malam yang sama. Setelah malam panjang itu berlalu dan dasar-dasar ilmu serta ajian yang diajarkan Mbah Sabto tertanam kuat dalam benak Diposuro, tiba saatnya bagi Diposuro untuk menjalani laku tirakat. Dengan penuh keyakinan, dia mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan puasa muti, sebuah tirakat yang membutuhkan disiplin dan ketahanan mental yang tinggi. Tirakat ini merupakan bagian penting dari perjalanan spiritualnya, sebuah ujian untuk membersihkan diri dan memperkuat batin sebelum dia bisa melangkah lebih jauh dalam memahami ilmu gaib. Selama beberapa hari Diposuro hanya mengkonsumsi nasi putih tanpa lauk dan hanya minum air putih. Sesuai dengan aturan puasa muti, tiap kali waktu makan tiba, dia duduk tenang di depan sepiring nasi putih yang sederhana. Setiap suapan yang ia telan terasa lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik, melainkan bagian dari pembersihan rohani. Di setiap detik yang berlalu, tubuh dan jiwanya semakin selaras, terlepas dari segala kemeletakan duniawi. Diposuro mulai merasakan kekosongan yang menenangkan di dalam dirinya. Sebuah ruangan hening yang perlahan-lahan dipenuhi tercipta dan energi dari dalam dirinya mulai dapat dia rasakan. Waktu berjalan sangat lambat, tetapi Diposuro merasa semakin dekat dengan tujuannya, yaitu membebaskan diri dari jerat makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangannya itu. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan, diiringi oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menggema dari kejauhan. Di setiap malam itu pula dia merenungkan kembali ajian-ajian yang diajarkan Mbah Sabto, mengulang mantra-mantra dalam hatinya sambil menjaga ketenangan batin. Seiring berjalannya waktu, Diposuro semakin meresapnya kekuatan dari puasa muti. Perlahan-lahan dia mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Tubuhnya mungkin melemah secara fisik, namun batinnya semakin kuat. Dia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih dalam dan lebih luas. Alam gaib yang dulu tampak samar, kini mulai lebih terasa jelas. Seperti lapisan-lapisan pembatas antara dunia-dunia itu perlahan terbuka di hadapannya. Mbah Sabto mengawasi dari kejauhan, mengamati perkembangan muridnya dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Diposuro adalah sebuah permulaan, dan ujian yang lebih besar masih menunggu di depan. Namun Mbah Sabto juga tahu jika Diposuro memiliki potensi besar dan jika dia mampu melewati laku tirakat ini dengan baik, maka pintu menuju pengetahuan yang lebih dalam akan terbuka untuknya. Selain itu, dia juga dapat terlepas dari jerat belenggu makhluk-makhluk gaib yang terus meminta persembahan darinya. Setelah dianggap berhasil menjalani laku tirakat puasa muti, Diposuro merasakan semangatnya semakin membara. Namun dia sadar bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Mbah Sabto dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang sudah melekat pada dirinya memberi tugas baru, yaitu laku tirakat Pati Geni. Pati Geni adalah tirakat yang jauh lebih berat. Ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan meniadakan segala bentuk cahaya dan api, termasuk api kehidupan itu sendiri. Diposuro harus mengasingkan diri dalam kegelapan total, tanpa makanan, tanpa minuman, dan tanpa interaksi dengan siapapun. Semua itu harus dilakukan di sebuah goa yang terletak tepat di atas rumah Mbah Sabto, tersembunyi di lereng Bukit Blimbing yang penuh misteri. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Dengan hati yang mantap, Diposuro berjalan menaiki bukit itu. Dia melangkah dengan tenang menuju goa yang selama ini menjadi tempat Mbah Sabto menjalani laku tirakatnya, sehingga dia disebut sebagai petapa oleh warga di sekitar Bukit Blimbing. Udara di sekitar goa terasa dingin dan suasananya begitu sunyi. Tanpa ragu, Diposuro melangkah masuk ke dalam kegelapan. Goa itu kecil, hanya cukup untuk satu orang berbaring atau duduk bersila. Setelah dia masuk ke dalam goa, cahaya dari luar perlahan-lahan menghilang dan kini hanya ada kegelapan total di sekelilingnya. Tidak ada satupun cahaya yang tersisa, bahkan bayangannya sendiri pun tidak bisa ia lihat. Di tempat itu hanya ada keheningan yang mencekam dan suara nafasnya yang teratur. Dalam laku Pati Geni itu, Diposuro harus menghadapi dirinya sendiri tanpa ada gangguan dari dunia luar. Dia berhadapan langsung dengan pikiran, ketakutan, dan juga kelemahannya. Hari pertama adalah perjuangan melawan dorongan-dorongan fisik.
Rasa lapar dan haus datang menggempur, namun Diposuro telah mempersiapkan diri dengan baik selama puasa muti, sehingga ia mampu menahannya dengan penuh kesadaran. Hari-hari berikutnya mulai membawa ujian yang lebih berat. Kegelapan total tidak hanya menyelimuti mata, tetapi juga perlahan-lahan menyusup ke dalam pikirannya. Dia mulai merasakan tekanan batin yang sangat luar biasa, seperti suara-suara dari dalam dirinya yang mencoba mengalihkan pikirannya sehingga menimbulkan kecemasan dan menciptakan bayangan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Namun Diposuro tetap teguh. Dia berulang kali mengingat ajaran Mbah Sapto bahwa setiap cobaan yang dihadapinya itu hanyalah sebuah ilusi yang harus dihadapinya dengan ketenangan dan kesadaran penuh. Waktu seakan berhenti di dalam gua itu. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah saat itu malam ataukah siang, hanya aliran waktu yang terus menguji kekuatan batinnya. Pada titik-titik tertentu, Diposuro merasa seperti terhanyut di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Dia mulai seolah-olah berada di ambang dua alam yang tidak dapat dijelaskan. Dalam keheningan itu, Diposuro mulai merasakan kehadiran energi-energi gaib yang sebelumnya hanya samar-samar dia rasakan. Mereka tidak mengganggunya, tetapi keberadaan mereka terasa semakin nyata. Pada hari terakhir laku tirakat Pati Geni, tanpa disadari oleh Diposuro, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat itu dia tidak lagi berada dalam gua yang sempit, tetapi seolah-olah kesadarannya telah menembus batas dunia nyata dan masuk ke dalam dimensi yang lain. Yang tidak salah lagi itu adalah alam gaib yang selama ini hanya dia dengar melalui cerita dari Mbah Sapto. Saat dia sudah berada di alam gaib itu, tiba-tiba saja di hadapannya muncul 4 sosok besar yang memancarkan kekuatan luar biasa. Mereka adalah Bolo Geni, Bolo Tirta, dan Bolo Bayu dan Bolo Buana yang merupakan tetua dari Bolo Sewu. Setiap sosok itu memancarkan aura yang menakutkan dan penuh dengan kegelapan. Bolo Geni yang mewakili elemen api tampak seperti sosok dengan tubuh yang diliputi oleh nyala api yang tidak pernah padam. Bolo Tirta, sang penguasa air, berwujud sebagai makhluk yang seolah-olah terbentuk dari pusaran air yang berputar tanpa henti. Bolo Bayu, penguasa angin, adalah sosok yang selalu bergerak. Tubuhnya terbentuk dari arus udara yang tidak pernah diam. Sementara Bolo Buana, penguasa bumi, berdiri kokoh seperti batu karang yang abadi. Tanpa merasakan sedikit keraguan, Diposuro menyatakan keinginannya kepada keempat makhluk itu. Dia mengungkapkan tekadnya untuk tidak lagi terikat pada sebuah ritual dan persembahan yang telah menjadi kewajibannya. Namun alih-alih menyetujuinya, keempat makhluk itu menolak dengan tegas. Mereka melihat Diposuro belum cukup layak untuk menerima kekuatan yang dia minta tanpa sebuah persembahan dan ritual kepada mereka. Diposuro mencoba membujuk dengan menjelaskan keinginannya dengan tekad yang kuat. Diposuro juga mengatakan, jika sudah seharusnya makhluk-makhluk gaib itu menjadi perewangannya tanpa meminta imbalan tertentu kepada Diposuro untuk menggunakan kekuatan dan kesaktian mereka. Namun keempat makhluk itu tetap tidak bergeming. Akhirnya penolakan mereka berubah menjadi benturan-benturan energi, dan tanpa peringatan, pertarungan gaib pun pecah antara Diposuro melawan Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu, dan Bolo Buana. Bolo Geni menyerang lebih dulu. Api menyala dari segala arah, mencoba membakar Diposuro dengan kekuatan panas yang membakar. Namun Diposuro telah mempersiapkan diri dengan menggunakan ajian pelindung yang dia pelajari dari Mbah Sapto. Diposuro menciptakan perisai gaib yang memantulkan serangan api tersebut hingga menjaga tubuhnya tetap utuh tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Tidak berhenti di sana, Bolo Tirta melancarkan serangan berikutnya. Arus air yang kuat menyerang dari segala arah, mencoba menenggelamkan Diposuro dalam lautan ilusi. Namun Diposuro bertahan. Dia memusatkan energinya dan membiarkan air itu mengalir melewati dirinya tanpa membahayakan. Diposuro tahu meski memiliki kekuatan, tapi air bisa dijinakkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Setelah itu menyusul kemudian Bolo Bayu datang dengan kekuatan angin yang dahsyat. Pusaran angin besar terbentuk di sekeliling Diposuro, mencoba menyapunya dari dunia tempatnya berada. Diposuro berjuang melawan badai, menggunakan ajian yang sudah dia pelajari untuk mengendalikan arah angin. Dengan kekuatan batinnya, Diposuro berusaha menyeimbangkan energi di sekelilingnya dan meredam kekuatan angin yang ganas itu. Setelah itu Bolo Buana melancarkan serangan terakhir. Tanah di bawah Diposuro berguncang hebat.
Retakan-retakan besar muncul di mana-mana, seolah-olah bumi itu sendiri berusaha menelannya. Dipo Suro berdiri teguh di tengah kekacauan itu. Dia mengalirkan energi spiritualnya ke dalam tanah, berusaha menyatu dengan energi dari bumi untuk meredam goncangan yang mengancam. Pertarungan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual. Dipo Suro tahu bahwa melawan elemen-elemen alam ini tidak bisa dilakukan dengan kekerasan semata. Dia harus menyelaraskan dirinya dengan setiap elemen, menerima dan memahami kekuatan mereka, bukannya memaksakan kehendak untuk menguasai mereka. Dengan ketenangan dan kesadaran yang mendalam, Dipo Suro akhirnya berhasil mengendalikan serangan dari keempat makhluk yang menjadi pemimpin dari para Bolo Sewu. Energi mereka yang semula melawan kini mulai melebur dengan energinya, hingga akhirnya keempat makhluk itu berhenti menyerang. Mereka melihat bahwa Dipo Suro bukan sekedar manusia yang mencari kekuatan, tetapi seseorang yang benar-benar ingin memahami dan menghormati alam semesta. Setelah pertarungan itu berakhir, keempat makhluk gaib tersebut memandang Dipo Suro dengan cara yang berbeda. Bolo Geni, Bolo Tirta, Bolo Bayu dan Bolo Buana tidak lagi melihatnya sebagai ancaman ataupun sebagai budak mereka, kan tetapi sebagai Dipo Suro yang sudah dianggap sebagai seseorang yang telah membuktikan kesungguhannya. Dengan nafas yang tenang, Dipo Suro berdiri di tengah kegelapan itu, merasakan kemenangan yang tidak hanya melawan kekuatan gaib, tetapi juga melawan dirinya sendiri. Setelah pertempuran gaib itu berakhir, keempat makhluk pemimpin Bolo Sewu itu menatap Dipo Suro dengan tatapan berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sosok manusia biasa yang mencoba menaklukkan kekuatan mereka. Akan tetapi, sebagai seseorang yang telah menunjukkan kesungguhan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian spiritual yang begitu berat. Keheningan kembali menyelimuti ruang gaib itu. Energi yang sebelumnya bergolak kini terasa tenang, seperti aliran sungai yang telah menemukan jalurnya. Dipo Suro berdiri dengan tubuh yang lelah, namun batinnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia menunggu dalam hening, tidak terburu-buru mengambil langkah, membiarkan para pemimpin Bolo Sewu itu mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Bolo Geni yang menjadi pimpinan utama di antara mereka melangkah maju. Api yang mengelilingi tubuhnya tidak lagi menyala dengan hebat, tetapi memancarkan kehangatan yang lembut. Dengan suara yang dalam dan berwibawa, dia menyatakan jika mereka bersedia memberikan bantuannya serta kesaktian mereka kepada Dipo Suro tanpa syarat apapun. Dengan kesepakatan itu, keempat makhluk gaib itu bersatu dalam keputusan mereka. Mereka perlahan-lahan menundukkan diri di hadapan Dipo Suro, sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan sebesar mereka. Hal itu adalah sebuah tanda bahwa mereka mengakui Dipo Suro sebagai seseorang yang layak mendapatkan kepercayaan mereka. Dipo Suro pun mulai merasa kehadiran mereka semakin dekat, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai teman yang setia. Dia menyadari bahwa dengan kehadiran para makhluk gaib itu, perjalanan spiritualnya akan memasuki babak baru. Perewangan dari Bolo Sewu bukanlah sekedar kekuatan yang bisa dipanggil kapan saja, tapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik. Dengan penerimaan mereka, Dipo Suro merasakan aliran energi baru yang kuat dalam tubuhnya. Dia tidak lagi sendiri dalam perjalanannya. Keempat makhluk itu akan selalu ada di sisinya, bersama ribuan makhluk gaib lainnya yang akan mendukung setiap langkahnya dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Setelah terjadinya kesepakatan antara Dipo Suro dengan para penguasa Bolo Sewu, dunia gaib di sekelilingnya perlahan-lahan memudar, dan Dipo Suro kembali sadar di dalam goa yang gelap. Dia membuka matanya, merasakan kedamaian yang luar biasa. Meskipun secara fisik dia berada dalam keheningan goa, tapi dalam hatinya dia tahu bahwa kini dia telah terhubung dengan kekuatan yang jauh melampaui dunia nyata itu. Dengan langkah mantap, Dipo Suro akhirnya keluar dari gua itu. Cahaya matahari pagi yang hangat menyambut, menyinari tubuhnya yang lelah tetapi penuh dengan kebahagiaan. Di kejauhan, Mbak Sabto dan juga Lek Suroto berdiri menunggu di depan rumahnya. Mereka menyambut Dipo Suro yang telah berhasil melewati ujian terbesar dalam perjalanan spiritualnya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.